Nama Jack Miller menjadi salah satu yang kabarnya diincar kuat Pramac Yamaha untuk mengisi susunan pembalap mereka pada MotoGP 2025. Setelah gagal mendapatkan Di Giannantonio yang memilih bertahan di VR46 dan dijanjikan motor pabrikan Ducati, Pramac Yamaha segera gerak cepat. Miller dan satu nama lainnya yakni Miguel Oliveira adalah yang dibicarakan. Namun di antara dua nama itu, Miller lebih kuat dirumorkan merapat karena dia sudah dipastikan kehilangan tempat di KTM. Seperti diketahui, posisi Miller sudah digantikan si bocah ajaib debutan musim ini, Pedro Acosta. Sedangkan di tim satelit KTM Tech3 sudah ada Enea Bastianini dan Maverick Viñales. Adapun Oliveira masih ada opsi bertahan di Trackhouse Aprilia. Sejumlah pihak turut mendukung bila Miller merapat ke Yamaha. Meski memang akan lebih sulit karena M1 sedang tidak kompetitif, tetapi kedua belah pihak diyakini akan mendapat keuntungan masing-masing. Jika mau merapat, Miller dipastikan akan mendapat motor M1 spek pabrikan. Kemungkinan dia juga digaji oleh tim pabrikan berlogo Garputala itu secara langsung. Yamaha bisa mendapat manfaat dari pengalaman Miller yang pernah memperkuat Ducati dan KTM. Banyak informasi yang sangat mungkin bisa didapatkan mereka lewat Miller. Sementara sosok mantan pembalap penguji Suzuki X-Star Sylvain Guintoli juga meyakini jika Yamaha mampu memboyong Miller, apalagi dengan Oliveira sekaligus, manfaatnya bisa lebih banyak. Selain itu, pada musim 2027 akan ada perubahan regulasi pada kompetisi MotoGP di mana spesifikasi motor akan diturunkan menjadi 850 cc untuk kelas Premier. Ini juga bisa menjadi peluang bagi pabrikan Iwata untuk memulai segalanya lebih baik lagi. Sebagaimana diketahui, dalam sistem konsesi MotoGP yang baru dibuat 4 kelas atau tingkat dari mulai A, B, C, dan D. Kelas A adalah pabrikan yang meraih 85% poin kejuaraan atau lebih. B berada di antara 60 hingga 85%. C di antara 35 hingga 60% dan D yang berada di bawah 35%. Ulasan rapor konsesi ini dilakukan sebanyak 2 kali semusim, yakni pada periode awal hingga akhir musim dan periode jeda musim panas hingga jeda musim panas selanjutnya. Dalam rapor perdana ini tidak ada perubahan posisi kelas dari 5 pabrikan kontestan MotoGP. Ducati masih berada di kelas A dan malah menambah persentase poinnya dari 95% menjadi 96%. Mereka masih akan mendapatkan beberapa batasan, termasuk dalam jumlah wildcard, jatah tes, jumlah ban yang bisa dites, dan banyak batasan lain. KTM mengalami sedikit penurunan dalam setahun terakhir, yakni dari 51% poin menjadi 50% dan masih akan berada di kelas C. Aprilia berhasil naik signifikan dari 50% poin menjadi 55% poin, namun masih tetap berada di kelas C. Keduanya masih memiliki beberapa batasan seperti jatah mesin dan aturan frozen engine, namun dengan sejumlah kelonggaran lebih dibandingkan Ducati. Sedangkan Yamaha dan Honda sama-sama masih bertahan di kelas D dalam sistem konsesi baru ini. Target mereka untuk bisa naik kelas konsesi masih gagal dan harus diusahakan lebih lagi dalam beberapa bulan ke depan. Yamaha turun 6% dan kini memiliki 21% poin. Sedangkan Honda juga turun 5% dan kini berada di angka 16% poin. Ini menandakan bahwa dalam setahun terakhir, dua raksasa Jepang ini masih kesulitan untuk meningkatkan performanya. Yamaha diharapkan bisa membaik dengan bergabungnya tim Pramac Racing sebagai tim kedua mereka. Sedangkan Honda akan mengandalkan Alex Espargaro yang akan bahu-membahu dalam pengembangan RC213V. Karena masih di kategori D, Honda dan Yamaha masih akan mendapatkan kebebasan maksimal dalam hal wildcard, jumlah tes, jumlah ban, jatah mesin, dan banyak keuntungan lain. Alex Espargaro mendapat peringatan soal profesi barunya sebagai test rider Honda di MotoGP 2025 mendatang. Peringatan kepada Alex Espargaro tersebut diutarakan oleh legenda MotoGP yang juga pernah menjadi test rider Honda dan Ducati, Casey Stoner. Casey Stoner mengungkap bahwa pekerjaan Espargaro sebagai test rider Honda sama sekali tidak akan mudah. Bukan masalah pengembangan motor saja yang cukup sulit, namun ia akan menghadapi sejumlah kesulitan lain yang dulunya pernah dirasakan Stoner. Sudah sejak lama, legenda asal Australia itu merasa bahwa Honda akan mengalami kesulitan seperti yang dialami sekarang.
Alasannya adalah mereka hanya mendengarkan Marc Marquez dan mengesampingkan pembalap lainnya. Itu pula lah yang menjadi alasan utama Stoner meninggalkan Honda kala sebagai test rider, karena Stoner sudah mengalami di mana tim Marc Marquez mulai menyimpang dari instruksi pengembangan Stoner. Stoner sudah beberapa kali mengingatkan jika hanya mengikuti pengembangan Marquez, maka hanya Marquez yang bisa mengendarai motor Honda, dan crash akan menjadi sering terjadi. Hal serupa diungkapkan oleh Ramon Forcada, pria yang pernah membawa Jorge Lorenzo juara bersama Yamaha. Forcada paham betul cara kerja orang Jepang sangat berbeda dengan Eropa, dan itu bisa menjadi masalah buat Espargaro. Hal itu sudah terbukti saat Andrea Dovizioso memilih pergi sebelum musim 2022 berakhir. Menurut Forcada, saat menjadi kru Chief Dovi di Yamaha, dengan informasi yang Dovi punya dari Ducati ternyata tak dimanfaatkan Yamaha dan malah disepelekan oleh insinyur Yamaha. Hal ini membuat Dovi frustasi dalam 2 balapan dan akhirnya Dovi memutuskan untuk pergi. Pembalap asal Turki Toprak Razgatlioglu resmi membatalkan ambisinya untuk balapan di MotoGP musim 2025 mendatang. Toprak Razgatlioglu menegaskan komitmennya untuk bertahan bersama tim BMW Motorrad di World SPK 2025 mendatang. Razgatlioglu memastikan dirinya akan fokus untuk mempersembahkan yang terbaik untuk tim BMW yang sekarang sedang on fire di World SPK. Pembalap bernomor 54 ini memilih menunda keinginannya ke MotoGP untuk 2026 setelah kontraknya bersama BMW habis tahun depan. Pikiran ke MotoGP diakui Razgatlioglu sedikit membuat fokusnya di World SPK terkikis, dan sekarang lebih baik untuk melupakannya sesaat. Razgatlioglu pun juga berpikir ulang bahwa ia harus mendapat paket terbaik jika memang ia bisa ke MotoGP. Ia tak mau hanya menjadi penggembira saja untuk bisa balapan di Grand Prix dengan peralatan yang tidak kompetitif. Dengan peluang masuknya BMW ke MotoGP pada 2027 nanti, bisa saja Razgatlioglu mendapat peluang bagus untuk menjadi pembalap utamanya. Namun itu masih lama dan dalam beberapa tahun ke depan apapun bisa terjadi. Razgatlioglu juga menegaskan bahwa ia tak tertarik bergabung dengan tim lain di World SPK karena ia merasa sangat kuat bersama tim yang dibelanya sekarang.